Sekali lagi kita datang kepada Tuhan. Kali ini kita mau minta Roh Kudus boleh menolong kita di dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, sekali lagi kami datang kepadamu, kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan memanggil kami, mengundang kami ke dalam ibadah ini. Bukan hanya sekedar kami boleh berjumpa dengan rekan dan saudara kami yang seiman semata. Bukan hanya sekedar menaikkan puji-pujian, tetapi ada satu waktu di mana Tuhan memanggil kami karena Tuhan ingin berbicara kepada kami. Sebab Engkau adalah Allah yang tidak pernah berhenti berkata-kata kepada umatnya. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan boleh mengundang kami untuk boleh mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa memohon akan kasih dan kuasa dari Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berkuasa atas tempat dan waktu ini. Tuhan berkuasa atas mimbar ini. Tuhan berkuasa dan menopang hamba-Mu yang lemah ini supaya dia boleh menyampaikan setiap kata-kata yang berkenan kepada Tuhan, yang meninggikan Tuhan dan yang mendatangkan berkat rohani kepada setiap umat yang mendengarkannya Tuhan. Kami mempersiapkan hati kami berdoa memohon Roh Kudus boleh bekerja dengan leluasa di dalam hati dan pikiran kami. Supaya setiap apapun berita firman Tuhan yang disampaikan di dalam segala pengertiannya kami boleh belajar untuk mendengar dan memahami dan mengimaninya. Sekalipun ada kata-kata yang mungkin begitu keras dan membuat kami tidak mengerti, biarlah Roh Kudus bekerja dalam hati kami, memberikan kami keyakinan supaya kami percaya dan mengimaninya di dalam kehendak Tuhan. Kami serahkan waktu ini ke dalam kasih kuasa dan perkenanan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Jemaat sekalian, bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan memberikan satu kesempatan untuk saya boleh datang ke tempat ini dan melayani bersama-sama dengan saudara-saudara di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Hotedi Hermanto. Saya dari Bandung, saya biasa dipanggil dengan nama Teddy Ho. Saya melayani di GKIM Jemaat Hosana. Dan pada kesempatan ini juga saya menyampaikan salam dari segenap majelis dan jemaat GKIM Hosana untuk GKIM Sharon Cirebon. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap pelayanan kita semua. Nah, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan satu tema yang diberikan oleh majelis, yaitu mengembangkan karakter Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Boleh ditampilkan mungkin PowerPoint-nya untuk judulnya, yang diambil dari 2 Korintus pasal ketiga, ayatnya yang pertama sampai dengan ke-18. Cukup panjang, tetapi saya mengajak kita boleh membacanya bergantian ya. Mari kita buka surat 2 Korintus pasal ketiga ayat 1 sampai 18. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukannya, saya akan mengajak kita untuk membacanya bergantian. Saya mulai dari ayat pertama sampai kemudian kepada ayat yang ke-18. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, kata Paulus, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Silakan ayat yang kedua. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Dengan diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada loh-loh batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertainya waktu ia diberikan. Sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya jika pelayanan itu datang dari kemuliaan yang demikian.
Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Tidak seperti Musa yang menyelubungi mukanya, supaya mata orang Israel jangan melihat hilangnya cahaya yang sementara itu. Bahkan sampai pada hari ini, setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita semua. Nah, saudara sekalian, pada suatu zaman itu ada terjadi yang namanya perang saudara di daerah pedalaman Eropa. Ada perang saudara. Nah, salah satu pasukan itu mereka merupakan pasukan Kristen, itu bersembunyi di sebuah hutan. Mereka sedang berperang dan mereka bersembunyi di sebuah hutan, dan setiap pagi itu biasanya ada seorang anak kecil perempuan mengantarkan makanan bagi pasukan ini, pasukan yang berperang yang beragama Kristen ini. Nah, tiba-tiba ada satu hari pada pagi-pagi hari berikutnya, tiba-tiba ada seorang prajurit datang menghampiri pasukan itu, mengaku tersesat dan ingin bergabung. Nah, pada mulanya tentu saja pasukan ini, yang pertama pasukan ini curiga, wah, jangan-jangan prajurit tersebut itu mata-mata yang mau menghancurkan mereka, yang diutus untuk mencari tahu tempat persembunyian mereka, dan kemudian mereka diserang. Namun setelah bercakap-cakap, karena logatnya, dialeknya, gaya bicaranya, sikapnya itu mirip sekali, wah, mereka akhirnya percaya, oke, mereka dia adalah mungkin bagian dari kita yang tersesat. Nah, keesokan paginya seperti biasa ada gadis kecil dari kampung itu yang terdekat mengantarkan makanan untuk mereka sarapan. Ya. Nah, kemudian pasukan ini pun mereka pun membagikan jatah makanan mereka itu juga kepada pada salah satu prajurit yang datang yang tersesat itu. Namun betapa kagetnya mereka sewaktu mereka mulai mau makan, prajurit yang tersesat itu makan tanpa berdoa terlebih dahulu. Wah, mereka kaget. Akhirnya mereka kecurigaan, mereka akhirnya tersingkap dan terbukti ternyata prajurit yang tersesat itu bukan bagian dari mereka, dan mereka adalah mata-mata. Dia adalah mata-mata. Nah, bagaimana mereka bisa tahu kalau prajurit yang mengaku tersesat dan yang tidak berdoa sebelum makan itu adalah mata-mata? Dari mana mereka tahu? Hanya dengan melihat. Karena dia tidak berdoa, dia adalah mata-mata. Mengapa? Karena ternyata pasukan setempat itu adalah pasukan Kristen yang selalu berdoa, selalu mengucap syukur sebelum mereka makan. Itu sudah menjadi satu kebiasaan yang lazim. Dan ketika mereka melihat bahwa prajurit yang mengaku tersesat itu adalah bagian dari mereka, dan ternyata dia tidak berdoa, wah, nggak mungkin ini katanya, nggak mungkin dia bagian dari kita, karena dia melakukan hal di luar kebiasaan. Jadi sewaktu mereka melihat prajurit yang tersesat itu langsung menyantap makanan tanpa berdoa terlebih dahulu, yakinlah mereka prajurit tersebut bukan bagian dari mereka. Dan akhirnya prajurit ini pun tertangkap. Jemaat sekalian, kisah ini mengajarkan kepada kita sebenarnya bahwa identitas kita sebagai orang Kristen itu akan terlihat dari gaya hidup kita yang kita tunjukkan kepada dunia. Orang luar bisa tahu ketika kita membawa Alkitab, oh dia pasti orang Kristen. Orang luar bisa melihat kita ketika kita datang ke gereja, oh mereka sedang beribadah kepada
Tuhan. Jadi kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa identitas kita sebagai orang Kristen akan terlihat dari gaya hidup kita yang kita tunjukkan kepada dunia. Nah, pernahkah kita juga berpikir apa yang orang lain baca? Khususnya mereka yang tidak percaya ketika mereka membaca kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, di dalam 2 Korintus yang tadi kita baca, Rasul Paulus sedang mengingatkan kepada kita, kita ini adalah surat Kristus yang hidup. Ditulis oleh Roh Kudus untuk dibaca oleh dunia. Saya akan ulangi lagi kalimat dari 2 Korintus 3 ayat ketiga. Kata Paulus begini, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh Allah yang hidup. Bukan pada loh batu, melainkan pada loh-loh dagingnya itu di dalam hati manusia. Nah, saudara sekalian, berbicara tentang surat 2 Korintus. Surat 2 Korintus adalah tulisan yang sangat-sangat personal dari Rasul Paulus. Di 2 Korintus Rasul Paulus mencurahkan isi hatinya, mencurahkan pergumulannya, mencurahkan segala kerja kerasnya bagi jemaat Korintus. Maka di sana ia membuka hati tentang pergumulan dan penderitaan dan pelayanannya. Boleh ditampilkan layar berikut. Jadi dalam 2 Korintus 11 ayat 24 sampai 26, Paulus mencatat pengalamannya yang penuh dengan tantangan. Cambukan, didera, dilempari batu hingga karam kapal. Saya bacakan buat kita. Kata Paulus begini, di surat 2 Korintus dia tulis dengan lugas. 5 kali aku disesah oleh orang Yahudi, berarti dengan oleh saudaranya sendiri. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku didera. 1 kali dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal, sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalananku katanya aku sering diancam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya perampok, begal, bahaya dari pihak orang-orang Yahudi dan pihak orang-orang bukan Yahudi. Bahaya di kota, bahaya di padang gurun, bahaya di laut, bahaya dari pihak saudara-saudara palsu. Paulus sedang menjelaskan betapa dia menderitanya sebagai orang Kristen. Kenapa katanya? Dalam hal ini seakan-akan kalau kita adalah manusia yang pernah mengalami seperti Paulus, kita mungkin akan berkata, kenapa saya harus mengalami seperti ini? Jadi surat 2 Korintus adalah surat yang sangat Paulus sekali. Karena di sanalah Paulus berkata-kata dengan lugas dan sejujurnya tentang apa yang dia alami ketika dia melayani Tuhan. Namun dikatakan tantangan terbesarnya itu kemungkinan besar datang dari saudara-saudara palsu yang masuk ke dalam gereja, berusaha mendiskreditkan pelayanan dan otoritas kerasulan Paulus di gereja Korintus, karena Paulus dianggap bukan rasul, bukan bagian dari ke-12 rasul. Nah, di dalam konteks inilah Paulus menjelaskan bahwa dirinya tidak membutuhkan surat rekomendasi dari manusia karena bukti kerasulannya itu ada di dalam kehidupan jemaat Korintus yang sudah ia layani, jemaat yang ia rintis, yang telah diubahkan oleh Injil Kristus. Silakan. Nah, ini dia nih. Nah, ini saudara, kalau saudara lihat, ini adalah surat rekomendasi atau kurikulum vitae. Kurikulum vitae, referensi dan surat rekomendasi, semua ini dibutuhkan zaman sekarang. Ya, orang-orang yang ingin bekerja di satu perusahaan, di sebuah institusi, bahkan hamba Tuhan pun itu selalu diminta surat rekomendasi, kurikulum vitae-nya, CV-nya. Jadi perusahaan atau institusi lainnya sangat terbantu untuk menerima pekerja lewat surat rekomendasi yang diberikan. Demikian juga sewaktu seseorang masuk sekolah teologi, waktu saya menimba ilmu juga sama demikian, menimba ilmu di Saat Malang, kemudian juga di STT Amanat Agung, itu selalu diminta surat rekomendasi. Dan seringkali surat rekomendasi ada satu hal yang cukup menentukan apakah dia diterima atau tidak. Itu lewat surat rekomendasi. Nah, di zaman Paulus, surat rekomendasi ini disebut sebagai surat pujian. Surat pujian dari orang yang punya reputasi baik, yang akan menjamin keberhasilan usaha seseorang, itu sangat diperlukan juga. Jadi para pekabar Injil yang berpergian di abad pertama, menurut kebiasaan pada waktu itu juga membawa surat rekomendasi untuk masuk ke jemaat, untuk masuk ke gereja. Karena dengan surat rekomendasi yang ia bawa, seorang pengkhotbah yang datang setidaknya pasti akan diberikan tempat tinggal, diberikan makanan,
dan kesempatan untuk berbicara atau berkhotbah di tengah jemaat. Karena ada surat rekomendasi yang ia bawa, dipercaya. Nah, di dalam konteks 2 Korintus sepertinya ada beberapa guru palsu datang ke jemaat Korintus, memasuki jemaat Korintus membawa surat-surat demikian. Namun masalahnya, problemnya adalah alih-alih menggunakan pengaruh mereka untuk memajukan tujuan Injil, guru-guru palsu ini justru datang mengkritik pesan Paulus, mengkritik otoritas Paulus, mengkritik kerasulan Paulus. Mereka menyebarkan gosip bahwa Paulus tidak punya surat rekomendasi yang menyatakan bahwa dia adalah rasul. Terjadi masalah gunjingan di mana-mana di jemaat Korintus. Nah, karena gosip ini, kan gosip kalau lama-lama itu kan jadi fitnah, betul ya? Dan karena gosip yang menyebar ini sudah menjadi kritikan keras, fitnah bagi Paulus, maka Paulus pun angkat bicara. Paulus mengklaim bahwa otoritas kerasulannya tidak membutuhkan surat rekomendasi, tetapi sudah diberikan oleh Yesus untuk mendirikan gereja dan memimpin gereja tersebut di dalam iman Kristen. Boleh ditampilkan layar berikutnya? Di ayat kedua, Paulus berkata kepada jemaat Korintus begini, "Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang." Jemaat Korintus yang dirintis oleh Paulus sebenarnya itu yang adalah surat rekomendasi bagi Paulus, yang membuktikan bahwa Paulus itu sungguh-sungguh diutus oleh Allah. Buktinya mana? Buktinya adalah lahir jemaat Korintus. Jadi dengan kata lain, keadaan jemaat Korintus itu sendiri adalah merupakan rekomendasi yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap otoritas Rasul Paulus dan sepak terjang pelayanannya di gereja Korintus. Bukti otoritasnya terletak di dalam pekerjaan Roh Kudus yang jelas-jelas bekerja di dalam pelayanannya. Ada orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Paulus yang kemudian menjadi pengikut-pengikut Kristus. Jemaat Korintus itu sendirilah surat rekomendasi bagi Paulus. Surat rekomendasi yang hidup bagi pelayanan Paulus dan sepak terjangnya di gereja Korintus. Itulah kemudian, silakan next berikutnya. Itulah kemudian maka Paulus menyebut jemaat Korintus sebagai apa? Surat-surat Kristus yang hidup. Karena ternyata kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis katanya bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan ditulis pada loh-loh batu yang merujuk kepada 10 hukum Allah, tetapi ditulis di dalam hati manusia. Next. Nah, menarik sekali sewaktu Paulus berkata bahwa jemaat Korintus adalah surat-surat Kristus, Paulus menekankan bahwa sebagai surat Kristus mereka ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh Allah yang hidup. Ditulis bukan di atas loh-loh batu, tetapi di dalam hati manusia. Jadi yang satu itu berbicara perjanjian lama, bagaimana Musa berjumpa dengan Allah di Gunung Sinai, diberikan 2 loh batu, perkataan Allah. Dan yang satu berbicara tentang era perjanjian baru. Bagaimana pekerjaan Roh Kudus menulis perintah-perintah Allah di dalam hati manusia. Jadi ada 2 kontras, kalau saudara perhatikan ayat-ayat tadi yang tadi dibaca, itu ada 2 kontras yang sedang diutarakan oleh Paulus. Kontras antara sarana penulisan, ya, dengan Roh Kudus, tinta dengan Roh Kudus. Kemudian juga kontras antara tempat penulisan, loh batu dan hati manusia. Yang satu berbicara tentang hukum Allah, 10 hukum Allah, hukum Taurat. Dan yang satu berbicara tentang karya Roh Kudus di perjanjian baru. Tinta yang mati itu digantikan oleh Roh Kudus yang hidup. Dan loh batu digantikan oleh hati manusia yang melambangkan perubahan batin oleh Roh Kudus. Nah, kenapa Paulus tiba-tiba dari berbicara surat Kristus kemudian kok langsung merujuk, menekankan kontras antara keduanya? Sekali lagi kita harus lihat konteksnya di sini. Kemungkinan besar guru-guru palsu yang menyelinap masuk ke gereja itu mulai mengajarkan ajaran perjanjian lama lagi, meninggikan pelayanan Musa,
sebagai figur yang harus dijunjung kesalehannya. Sementara Paulus berargumen bahwa di dalam karya Kristus melalui Roh Kudus yang bekerja dalam hidup orang percaya, itu kuasanya jauh lebih besar dari Musa. Karena Kristus sudah mengaruniakan Roh Kudus. Jadi gambaran batu yang ditulis oleh tinta merujuk kepada 10 hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel lewat Musa. Namun di dalam keberdosaannya umat Israel itu tidak pernah bisa menjalankan 10 hukum Allah. Bahkan mungkin hari ini, saudara hafal apa isi 10 hukum Allah? Apakah kita bisa melakukan semuanya? Hukum kelima misalkan. Apa hukum kelima bunyinya? Hormatilah orang tuamu. Ada kalanya anak bisa tidak hormat kepada orang tua. Kenapa? Karena keberdosaannya. Kuduskanlah hari Sabat. Ada kalanya kita juga nggak bisa datang hari Minggu ke gereja, saudara. Kenapa nggak bisa? Karena keberdosaannya, saudara. Jadi Allah memperlihatkan manusia itu berdosa lewat 10 hukum Allah. Diberikan untuk menunjukkan manusia itu tidak pernah bisa datang kepada Allah dengan perbuatannya. Tapi kemudian di perjanjian baru Allah mengganti sarana itu dengan Roh Kudus. Sampai hari ini kita masih bisa gagal gak sebagai orang Kristen untuk melakukan kehendak Allah? Masih bisa jatuh ke dalam dosa gak? Masih bisa. Tetapi Roh Kudus yang kembali menyucikan kita. Itulah kenapa di dalam setiap hari Minggu kita ada doa pengakuan dosa. Karena mungkin dari Senin sampai Sabtu kita gak bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Dan hari Minggu kita dipertemukan dengan Allah. Untuk kita boleh datang mengakuinya dan kemudian disucikan kembali oleh Allah. Kenapa? Karena ada Roh Kudus dalam diri kita. Roh Kudus yang menolong kita untuk berbicara kepada Allah. Manusia berdosa tidak pernah bisa mampu memenuhi standar Allah yang tertuang di dalam 10 hukum Allah. Selalu melenceng. Selalu keluar dari kehendak Allah. Tetapi di dalam perjanjian baru Allah mengaruniakan Roh Kudus. Allah menulis hukumnya di dalam hati manusia. Bukan di benda mati lagi tetapi di dalam loh daging, kata Paulus. Silakan tampilkan layar berikutnya. Nah, apa yang dikatakan Paulus juga itu sebenarnya merupakan nubuatan dari Nabi Yehezkiel. Mari kita memperhatikan ayat ini. Di Yehezkiel 11 ayat 19 sampai 20 saya bacakan, dikatakan begini. Ini firman Tuhan berkata kepada Yehezkiel untuk disampaikan kepada umat Israel, kata Allah. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Kalau kita baca lihat di sini ada perubahan. Allah mau mengubah hati manusia yang keras itu untuk bisa taat. Kemudian ditekankan kembali di Yehezkiel 36. Kembali Allah mengatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Ini bicara masalah jaminan sekarang. Nanti kalau Roh Kudus datang, Roh Kuduslah yang akan memampukan kamu untuk melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena hati yang lama itu sudah diganti yang baru. Makanya kan orang Kristen itu dikatakan sebagai apa? Ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru itu datang. Nah, di dalam perjanjian baru termasuk di masa kita hari ini. Ketika Yesus datang menyelamatkan kita mati di atas kayu salib, kita sudah punya akses ke dalam kerajaan surga. Tapi apakah artinya kita jadi bebas? Oh, kalau begitu saya bisa berbuat dosa karena saya sudah diselamatkan. Walaupun saya berdosa kan bukankah Tuhan sudah menyelamatkan? Apakah itu yang dibenarkan oleh Alkitab? Tentu saja tidak, saudara. Di dalam perjanjian baru, di masa kini orang Kristen tetap harus menaati hukum Allah. Tetap, itu panggilan orang Kristen. Hanya perbedaannya, kita yang hidup di zaman perjanjian baru diberikan kuasa oleh Roh Kudus
untuk kita bisa menaatinya. Walaupun ada kemungkinannya kita jatuh. Betul? Bertobat itu kan kita lihatnya pertama ke sana ya, itu jalan menuju kebinasaan. Tapi kita ketemu Yesus, kita bertobat. Arahnya kemana? Ke situ. Ketika kita jalan ke sana, kita bisa jatuh nggak? Bisa jatuh, saudara. Tapi kita jangan balik lagi ke sana. Kita bisa jatuh, tapi kita harus tetap mengarahkan hati kita ke sana. Jadi seorang Kristen tetap dipanggil untuk melakukan kehendak Allah. Kenapa? Karena kita diberikan kuasa oleh Roh Kudus untuk bisa menaati kehendak Allah. Jadi hal ini menegaskan bahwa ketaatan kepada Allah bukan karena hasil usaha manusia. Kita tidak pernah bisa datang kepada Allah. Itulah mengapa Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah. Apa lanjutannya? Kecuali melalui aku, kata Yesus. Artinya apa? Tidak ada pun satu orang manusia yang baik. Kita bisa kenal Tuhan itu karena Tuhan yang datang kepada kita. Nah, dalam konteks inilah jemaat Korintus dipanggil sebagai surat Kristus. Karena Kristuslah penulisnya. Dan Roh Kudus adalah agen yang mentransformasi hati jemaat Korintus untuk serupa Kristus. Yang bisa memampukan kita hidup untuk Kristus hanyalah Roh Kudus, saudara. Percayalah kalau saudara bisa datang ke tempat ini. Itu semua karena Tuhan yang mengundang. Itulah kenapa ada votum. Votum menunjukkan bahwa kita merespon undangan Tuhan. Dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kalau bukan Tuhan, siapakah kita, saudara? Nah, sebagai surat Kristus, jemaat Korintus dan juga kita dipanggil untuk menjadi representasi hidup dari Injil yang sudah memerdekakan kita. Dunia harus bisa membaca Yesus lewat kehidupan kita. Oleh sebab itu pertanyaan refleksi yang penting kita pertanyakan kepada diri kita yang sudah ditebus oleh Kristus adalah seperti yang ditampilkan oleh slide selanjutnya. Apakah setelah saya menjadi orang percaya, hidup saya mencerminkan kebergantungan yang total kepada Allah? Bukan hanya waktu saya diberikan sukacita oleh Allah, tetapi ketika kita diberikan duka cita, apakah saya mau tetap bergantung bahwa ini adalah kedaulatan Allah? Ketika saya harus menderita, apakah ini juga karena kedaulatan Allah? Apakah saya mau tetap bergantung kepada Tuhan sekalipun tidak ada jalan? Sekalipun penyakit saya tidak bisa disembuhkan kata dokter, tapi apakah kita mau bergantung kepada Tuhan? Bahwa Tuhan lebih berkuasa, bahwa kehidupan ini bukan hanya bicara tentang dunia saat ini, tapi bicara kehidupan kekal. Apakah kita mau bergantung kepada Tuhan? Apakah kita mau bertumbuh di dalam damai Kristus dan pujian kepada Allah meskipun dalam penderitaan? Seperti pandemi yang pernah kita alami, saudara. Semua orang mengalami pandemi. Tapi sewaktu pandemi ada orang yang meninggalkan Allah. Tapi ada orang yang semakin dekat dengan Allah. Karena penderitaan di dalam kitab suci itu menjadi ujian apakah kita kenal Tuhan kita atau kita justru meninggalkan Tuhan. Pertanyaan yang ketiga, apakah kita bersedia mengasihi sesama dengan pengorbanan, mengikuti teladan Kristus yang mengasihi orang-orang yang terhilang, orang-orang yang marginal, orang-orang yang tidak layak sebenarnya dikasihi tapi mau dikasihi. Apakah kita bersedia mengasihi sesama kita tanpa hitung-hitungan? Dan apakah hidup kita menjadi saksi nyata dari seorang yang sudah diubahkan Kristus? Apakah kita mau meneladani Kristus? Kristus seringkali disebut sebagai pribadi yang rendah hati. Apakah kita mau merendahkan diri kita dengan arti kita mau mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita? Pertanyaan-pertanyaan ini begitu penting untuk kita tanyakan kepada diri kita. Sebagai sarana kita untuk menjadi surat Kristus yang hidup. Next. Saudara, ada seorang pemuda yang berusia 16 tahun. Namanya William Borden. Dia baru lulus SMA waktu itu. William Borden ini anak seorang konglomerat. Anak orang kaya, anak saudagar pada waktu itu. Dan karena ia berasal dari
anak orang kaya, anak konglomerat, ketika dia lulus SMA, ayahnya memberikannya hadiah keliling dunia, saudara. Saudara mungkin pernah mendengar kisah ini ya, mungkin saja saya tidak tahu, tetapi saya akan mengisahkan ulang kembali kalau saudara pernah dengar ini sebagai satu bentuk pelajaran buat kita, termasuk dengan saya. Jadi sewaktu Borden ini lulus SMA, dia dikasih hadiah keliling dunia. Saudara, anak saya lulus SD, ya saya berikan mainan saudara di supermarket saudara. Ini dikasih keliling dunia saudara, betapa hebatnya saudara ya. Kaya sekali. Dan kemudian Borden ini menerima hadiahnya untuk keliling dunia. Nah ketika ia keliling dunia, ia melewati satu daerah Asia yang miskin. Dia melihat Asia, negara-negara Asia itu banyak orang-orang miskin, dan ketika dia melihat, hatinya sedih. Hatinya tiba-tiba ingin menangis karena melihat penderitaan yang mereka alami. Mungkin dia melihat, di rumahku aku banyak mengalami hidup yang nyaman, tapi dia lihat. Dan karena dia melihat banyak orang menderita di Asia, Borden terpanggil memberikan dirinya, mendedikasikan dirinya, ingin menjadi seorang misionaris. Seorang remaja SMA yang baru lulus SMA. Keliling dunia, lihat daerah miskin, dia tergerak. Aku mau menjadi berkat, menjadi misionaris. Maka sepulangnya ia liburan, ia pun kemudian mendedikasikan dirinya untuk menjadi seorang misionaris. Dan sewaktu Borden menyampaikan panggilannya kepada teman dekatnya, circle-nya yang paling dekat, teman-temannya justru bukan mendukung tapi mencemooh keinginan Borden. Waduh, bodoh sekali kamu. Kamu itu kan sudah punya kesuksesan, kekayaan yang semua orang dunia cari. Kenapa kamu mau tinggalkan itu untuk menjadi seorang misionaris hidup menderita, katanya. Kamu tinggal melangkahkan kaki ke sebuah perusahaan. Kenapa kamu justru ingin menggeser kesempatan itu masuk ke kampung-kampung yang kumuh? Borden diejek karena dianggap bodoh seperti itu. Namun William Borden ini tidak kecil hati. Dan untuk menunjukkan kesungguhannya, ia kemudian mengambil Alkitab, ia buka Alkitab paling belakang, ia tulis kalimat Alkitabnya dengan kalimat no reserves. Aku tetap memilih pilihanku. Aku tetap akan menjadi misionaris walaupun orang-orang mengejek. Pilihan menjadi misionaris bukan pilihan cadangan. Banyak orang di dunia ini, banyak pemuda-pemuda di luar sana, ketika tidak sukses, mengalami masalah, baru mau datang kepada Tuhan. Walaupun tidak salah tentu saja. Tapi Borden di sini mengatakan, aku tetap ingin menjadi misionaris. Dia meyakinkan dirinya dengan menulis di Alkitab, no reserves. Dan kemudian di tahun 1905, karena Borden ingin menjadi seorang misionaris, dia mendaftar di Universitas Yale. Nah, sebagai orang Kristen, ia menunjukkan perbedaan hidup orang Kristen. Dia selalu mendorong teman-temannya sebelum makan untuk berdoa, mengajak teman-temannya untuk belajar Alkitab. Dan kemudian Borden juga mendirikan satu yayasan rehabilitasi Yale, yaitu Yale Hope Mission. Misi yang memberikan pengharapan, yang bergerak untuk melayani orang-orang miskin, para janda, anak-anak yatim piatu. Banyak teman-temannya seringkali melihat Borden itu ada di ganggang, di tempat-tempat kumuh, di pinggir-pinggir jalan sampai malam hari untuk memperkenalkan Kristus kepada mereka. Nah, sewaktu akhirnya Borden ini lulus dari Yale, ayahnya yang konglomerat itu, yang kaya itu kembali memberikan kesempatan, menawarkan satu pekerjaan yang mentereng dengan kedudukan yang tinggi kepadanya, menjadi seorang CEO di perusahaannya. Namun karena Borden sudah berniat, sudah berkata kepada Tuhan, dia ingin menjadi misionaris, ia ingin melayani kaum muslim Kansu di China, ia menolak tawaran ayahnya. Dia masuk ke Princeton Seminary di New Jersey. Nah, setelah keputusannya, ia kembali menulis lagi di belakang Alkitabnya di bawah kalimat no reserves, no retreats, tidak akan mundur. Kemudian ia pun berlayar ke China
menjalankan misi pelayanannya. Di dalam perjalanannya ke China, ia menyimpang dahulu ke Mesir untuk belajar bahasa Arab. Tetapi ketika ia berada di Mesir, ia justru mengalami satu penyakit yang kronis, yaitu penyakit radang selaput otak yang menyerang tulang belakang yang cukup kronis. Dan kita tahu penyakit ini adalah penyakit yang mematikan, saudara. Kanker yang menyerang selaput otak. Saudara, kekayaan ayahnya yang seharusnya ia warisi kalau ia mau, ia bisa dapatkan. Tawaran pekerjaan dari ayahnya yang seharusnya bisa membuatnya hidup jauh dari penderitaan, ia tinggalkan, ia memilih untuk melayani Tuhan dengan menjadi misionaris. Bukan cuma itu. Sewaktu ia sudah meninggalkan semuanya, dengan tujuan memberikan dirinya kepada Kristus untuk melayani di negara lain. Perhatikan konteksnya di sini. Dia ingin melayani Tuhan, tapi ia diizinkan untuk menderita penyakit yang kronis. Ia harus mengalami sakit yang membuat ia tidak bisa masuk ke pedalaman Cina pada waktu itu. Karena tujuan akhirnya adalah ia ingin melayani kaum muslim di China. Saudara, seorang yang ingin melayani Tuhan sudah meninggalkan semuanya tapi tidak sampai, saudara. Mungkin kita bertanya, menyesal tidak Borden ya? Sudah mengabaikan seluruh hartanya untuk melayani Tuhan, tapi enggak masuk ke China. Menyesalkah Borden? Kecewakah Borden kepada Allah? Marahkah ia kepada Allah? Mungkin kita bertanya seperti itu. Nah, sebulan kemudian, di tengah kesakitannya, Borden yang waktu itu berusia 25 tahun, akhirnya harus meninggal. Saudara. Meninggal dalam rangka ingin melayani Muslim Kansu di China. Meninggal sebelum ia masuk memberikan dirinya untuk orang-orang di sana. Ia meninggal dalam rangka ingin melayani Tuhan. Mungkin kalau kita yang menjadi anggota keluarganya akan berkata, ini tidak adil. Mungkin kita yang menjadi teman-teman dekatnya, kenapa Tuhan melakukan seperti itu? Apakah ini adil bagi Borden? Apakah menurut kita William Borden mati sia-sia? Dia sudah meninggalkan seluruh harta kekayaannya, tinggalkan untuk Kristus, untuk melayani Tuhan, tapi harus mati di tengah jalan pelayanannya. Apakah Borden mati sia-sia? Apakah Borden menyesal hidup untuk Kristus? Sebelum kematiannya, persis sebelum kematian, di tengah ia digerogoti oleh penyakitnya, ia kembali menulis di belakang Alkitab, silahkan. Di bawah kata-kata no regrets dan no retreats, dua kata terakhir. No regrets. Aku tidak menyesal. Luar biasa, saudara. Borden tidak menyesali apa yang terjadi dalam dirinya. Bagi dia menderita bagi Kristus. Penderitaan karena sakitnya tidak membuat ia menyesal untuk memilih Kristus dan mengikutnya. Borden bukan hanya menyerahkan harta miliknya, tetapi juga ia memberikan dirinya bagi Yesus. Hal tersebut ia lakukan bukan sebagai pengorbanan semata, tetapi sebagai hak istimewa menjadi murid Kristus untuk melayaninya. Kisah William Borden adalah contoh hidup dari seorang surat Kristus. Kristus yang mati menderita dalam rangka melayani Tuhan. Kristus yang mau meninggalkan surga menjadi sama seperti kita. Hidup untuk orang-orang Kristen, orang-orang miskin. Kristus yang mau mengasihi sesamanya dengan sepenuh hati. Borden meninggalkan kekayaan dan kenyamanannya untuk melayani Tuhan. Kalimat no regrets, no retreats, no regrets yang ia tulis di Alkitabnya membuktikan kesungguhannya sebagai murid Kristus. Borden menunjukkan kepada dunia bagaimana Kristus yang hidup
itu sudah mengubah dirinya lewat kasih dan pengorbanan dan ketundukan total kepada kehendak Allah. Saudara, seperti William Borden, kita juga dipanggil untuk menjadi surat Kristus yang bisa dibaca oleh dunia. Bagaimana kita yang hidup di masa kini menampilkan diri kita sebagai surat Kristus? Silakan next break. Yaitu yang pertama tentu saja karena Roh Kudus sudah menulis di dalam hati kita. Yesus adalah penulisnya dan Roh Kudus adalah agen yang mentransformasi. Kita harus hidup di bawah kendali Roh Kudus. Kita tidak pernah bisa mampu menjadi murid Kristus yang sejati. Yang bisa memampukan kita untuk hidup bagi Kristus adalah Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita. Pertanyaannya adalah apakah kita mau dengar suara Roh Kudus atau kita mau mendengar suara dunia? Di dalam segala situasi, baik dalam sukacita maupun duka cita, biarlah hidup kita memancarkan damai sejahtera Kristus dan tetap meninggikan Tuhan atas kedaulatannya. Jadi poin yang pertama, penerapan yang bisa kita lakukan adalah mari kita hidup di bawah kendali Roh Kudus. Next. Nah, saudara, ini adalah gambaran. Saya ingin memberikan contoh dulu gambar bagaimana kita bisa hidup di bawah kendali Roh Kudus. Bagaimana kita bisa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ini adalah gambaran orang yang belum percaya, saudara. Dianalogikan sebagai seorang yang sedang ada di dalam mobil. Tapi Yesusnya di luar, itu tanda salib yang orange itu gambaran Kristus ya. Dia memimpin dirinya sendiri tanpa ada Kristus. Dia ingin hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi orang yang hidup tanpa Kristus itu, dia mati secara rohani. Dia buta secara rohani. Dia tidak punya tujuan hidup yang kekal. Hidupnya banyak menderita karena Kristus di luar. Orang seperti ini tidak dipimpin oleh Roh Kudus karena tidak punya Kristus. Next. Tampilkan slide berikutnya. Nah, ini disebut dengan karnal Kristian. Dia sudah terima Yesus. Ya dianggap di mobilnya. Dia sudah terima Yesus. Yesus ada dalam hidupnya. Tapi dia nggak mau kasih kendali kepada Roh Kudus. Dia pengen tetap setir kehidupannya. Udah Yesus duduk manis di sebelah saya aja. Saya ingin menyetir kehidupan saya, saudara. Kristus hidup di dalam dia, tapi dia tidak mengizinkan Roh Kudus mengendalikan dirinya, saudara. Maka gambaran ini memperlihatkan Kristusnya ada dalam hati, tapi Kristus tidak diberikan tempat untuk memimpin, saudara. Orang Kristen seperti ini juga menderita, saudara. Dia hidupnya dipenuhi dengan kecemasan karena dia merasa dia ingin mengendalikan hidupnya. Padahal dia tinggal serahkan kepada Yesus. Christ in him but self is in control. Slide berikutnya. Silahkan tampilkan slide berikutnya. Nah, inilah yang harus kita kerjakan sebagai orang-orang Kristen. Kita serahkan Yesus sebagai pribadi yang mengendalikan hidup kita. Maka hidup kita akan dipenuhi dengan sukacita, damai, sejahtera. Kita sudah terima Yesus. Mari kita berikan diri dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup kita sukacita. Kita punya pengharapan. Kenapa? Kita nggak pernah bisa mampu nyetir mobil di dalam kehidupan dunia ini. Tapi kalau Yesus yang memimpin kita, Roh Kudus yang mengendalikan hidup kita, kita mengalami sukacita, pengharapan. Amin, saudara sekalian. Jadi yang pertama adalah kita harus hidup di bawah kendali Roh Kudus. Silakan slide berikutnya. Sebagai surat Kristus kita juga harus melakukan kebenaran dengan kasih. Jadilah teladan dalam mengasihi sesama dan hidup dengan benar. Supaya orang lain dapat melihat Kristus lewat tindakan kita. Lewat pemikiran kita, kita harus jadi pengaruh. Kita harus jadi garam dan terang. Garam itu kan mempengaruhi makanan. Terang itu juga mempengaruhi kegelapan. Dan kita harus menjadi garam dan terang di tengah dunia yang gelap ini. Kita menjadi surat Kristus yang terbuka, yang dilihat orang. Orang Kristen itu seperti apa sih? Jangan sampai kalau kita ditanya sama orang Kristen, bagaimana caranya baca Alkitab yang benar? Itu udah kita tidak optimal.
maka kita harus belajar firman Tuhan. Supaya ketika ada orang tanya tentang Yesus, kita bisa menyampaikannya. Mungkin kita tidak pandai berkata-kata, kita tidak pandai menginjili di dalam perkataan, tapi mari kita tunjukkan dengan sikap hidup kita yang mau taat setia. Sekalipun menderita, saya tetap punya iman kepada Yesus. Saya mau tetap percaya Yesus walaupun saya harus mengalami penderitaan. Orang lain akan lihat hebat orang Kristen, hebat Yesus ya yang sudah mengubahkan orang Kristen. Yang ketiga, tentu saja kita harus bersaksi melalui kehidupan sehari-hari. Tidak semua dari kita dipanggil menjadi hamba Tuhan. Tidak semua kita akan dipanggil menjadi misionaris seperti William Borden. Tetapi setiap orang Kristen dipanggil untuk bersaksi lewat hidupnya. Di tempat kerja, di keluarga, maupun di masyarakat. Kita bersaksi, saya adalah pengikut Yesus. Tunjukkan dengan sikap hidup kita, saudara. Dan yang keempat, yang terakhir, tentu kita harus setia kepada Allah. Alkitab Perjanjian Lama menjelaskan, menceritakan dari Kejadian sampai kepada kitab yang terakhir tentang ketidaktaatan, ketidaksetiaan Israel. Tapi setelah di Perjanjian Baru kita diberikan Roh Kudus, kita dimampukan untuk taat dan setia kepada Tuhan. Seperti Borden yang tidak mundur meskipun menghadapi tantangan, kita juga dipanggil untuk tetap setia terhadap apapun yang terjadi. Sebagai surat Kristus, biarlah hidup kita menjadi surat yang terbuka yang membawa harapan dan keselamatan bagi dunia yang membacanya. Kiranya Roh Kudus terus mengubahkan kita, memimpin kita, sehingga Kristus semakin terlihat dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sekali lagi kami datang mengucap syukur karena Tuhan, sebagai Tuhan Kau adalah Allah yang terus berbicara kepada kami, mengingatkan kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Kami adalah surat-surat Kristus yang harus terus berkarya di dalam dunia ini. Banyak orang melihat kami sebagai representasi dari Kristus yang sudah mengubahkan hidup kami. Kami tahu Tuhan untuk melakukannya tidak mudah. Tapi kami bersyukur karena Tuhan mengaruniakan Roh Kudus dalam diri kami. Sehingga kami boleh dimampukan untuk hidup bagi Tuhan. Berkaryalah di dalam hidup kami, Roh Kudus. Dan biarlah nama-Mu terus dipermuliakan lewat kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.